sini saya akan menyampaikan 3 pembahasan. Yang pertama yang mengenai replikasi DNA, yang kedua mengenai transkripsi, yang ketiga mengenai translasi. Replikasi DNA merupakan proses transfer informasi genetik pada sel induk kepada sel anak. Tiap helainya terdiri dari basa kimia yang berurutan, yang diawali dengan huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah nama lain. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam mereplikasikan DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan enzim atau nama lain adalah resleting. Yang dilakukan oleh enzim helix, hasilnya dapat berupa untuk bagian dalam yang dinamakan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk menyediakan untaian DNA baru. Setelahnya, helainya berpisah tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian dan bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik RNA nukleotida dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA baru. Kemudian tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen. Ketiga aksen untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen menuju 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah leading strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di bagian atas yang untaian berjalan berlawanan. Untaian di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil yang disebut fragmen Okazaki. Di setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar, mengikat induk bagian bawah dari arah kelima aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim polimerase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak lebih jauh di daerah leading strand. Kemudian fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulang lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim oksinolase akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA terbuat dari itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-komparatif karena setiap molekul DNA terdiri dari untaian lama yang dilestarikan dengan untaian baru. Yang kedua yaitu transkripsi. Proses genetis lain menjadi RNA yang komplementer oleh enzim RNA polimerase. Tahapan proses transkripsi dapat disimak dalam video berikut ini. Protein memainkan peranan penting pada tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat pembentukan enzim, berperan dalam bentuk kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kita sangat memerlukan protein. Secara umum, sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA, sedangkan transkripsi proses penerjemahan mRNA menjadi protein.
Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi pada nukleus. Ada 3 tahapan di dalam transkripsi. Yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan pada urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan pada mRNA adenin. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan pada guanin pada mRNA. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke 3 proses. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya mRNA atau kodon meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk membuat protein. Sebagaimana kita ketahui bahwa mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Sehingga pada poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah aturan mengasamkan nitrogen. Pada translasi, A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan pada A tRNA. Dan G mRNA akan berikatan pada C tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom sel unit kecil terikat pada mRNA. Ribosom ini akan bergerak di arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, selama mRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar ini memiliki 3 daerah, yaitu daerah A atau acceptor site, atau P peptidyl site, atau daerah E exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lead akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metonin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A, maka ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA, sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah ini dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A akan bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi pada saat kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai G-release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan merilis dari ribosom dan ribosom pun akan
bisa untuk melakukan translasi yang baru. Dan polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Menurut saya dengan pembelajaran adanya dari buku digital Central Dogma ini meliputi yaitu salah satu konsep yang menyatakan bahwa dalam sistem biologi informasi genetik yang terdapat pada struktur DNA diturunkan kepada sel anak melalui proses replikasi DNA dan diekspresikan oleh proses transkripsi menjadi RNA yang kemudian dilanjutkan dengan proses translasi di mana RNA dikonversi menjadi protein. Dari mulai penjelasan replication DNA, transkripsi, kemudian translasi. Dan ada halnya dari urutan DNA menjadi RNA kemudian menjadi protein. Adapun kesan yang saya dapatkan dari pembelajaran digital ini bahwasannya lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti. Namun apabila ketika kita melihat atau sesuatu hal yang kata atau pembahasan atau bahasan yang tidak dimengerti itu agak susah untuk mencari-cari apa penjelasan dan tujuan dari buku digital tersebut. Jadi alangkah lebih baiknya